Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Reza Kaharaziz selaku dosen pengampu etika profesi dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baik, hari ini pada tanggal 10 Mei 2024 kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi mengenai pengembangan polimer konduktif sebagai konduktor fleksibel dalam pengaplikasian elektronika fleksibel. Nah, dari kami di sini dari kelompok 2 Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri. Oke, next. Baik, untuk anggota kelompok kami di sini ada Reva Alifa Khairunisa, ada Fani Oktavia Sinaga, selanjutnya MRG Putra Laksono, kemudian Noval Raidi Wahyuda, Hans Davin Cesarido, Muhammad Iqbal Hafiz, Muhammad Al-Fatih, dan Uli Gabi Anadabdab. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu terkait pendahuluan dalam presentasi hari ini. Silakan kepada rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baiklah, untuk pendahuluan. Elektronik fleksibel merupakan bidang kelistrikan yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir ini. Konduktor polimer yang memiliki sifat fleksibilitas yang unik dari polimer dan bersifat konduktif secara listrik digunakan untuk memproduksi perangkat elektronik yang ringan, tipis, dan juga fleksibel. Adanya polimer konduktif ini dapat memajukan bidang elektronik dengan fleksibilitas, elastisitas, ringan, dan juga kesederhanaan yang akan terus berkembang seiring dengan kita menyongsong era modern dengan beragam fasilitas. Oke, next. Oke, baik, selanjutnya untuk materi terkait polimer konduktif akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah polimer konduktif. Nah, polimer konduktif ini secara umum itu pengertiannya adalah salah satu jenis polimer yang saat ini itu sedang diteliti. Dan polimer konduktif ini adalah polimer terkonjugasi yang menunjukkan perubahan ikatan tunggal dan ganda antara atom karbon dan rantai utama polimer. Nah, polimer itu sendiri, polimer konduktif itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah polimer poliasetin, adalah polimer yang dibuat dari monomer asetaldehida yang mana diproduksi melalui polimerisasi oksidatif asetaldehida yang merupakan proses yang terjadi secara alami dan dalam pembusukan makanan dan sayuran. Nah, poliasetin ini memiliki sifat yang menarik untuk digunakan di berbagai aplikasi. Nah, salah satunya sifat poliasetin ini itu dia transparan. Nah, transparannya itu memiliki transparansi yang tinggi, terus juga membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi optik dan pengemasan. Selanjutnya yaitu kekerasan yang tinggi, yang mana memiliki kekerasan yang relatif tinggi sehingga cocok untuk digunakan sebagai bahan pengganti plastik konvensional dalam berbagai aplikasi. Baik, selanjutnya poin kedua dan ketiga dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua itu yaitu polipirol. Polipirol itu merupakan suatu polimer konduktif lainnya yang sering digunakan dalam aplikasi elektronika, seperti polianilin. Polipirol juga memiliki sifat konduktif yang berguna dalam perangkat seperti sensor, baterai, dan kapasitor. Polipirol dapat disintesis dalam bentuk serat atau film, memberikan fleksibilitas dalam aplikasi desain yang berbeda. Keunggulan dari polipirol meliputi kemampuan untuk menghantarkan listrik dengan baik dan stabilitas kimia yang baik. Yang ketiga yaitu PANI. PANI adalah singkatan dari polinialin, sebuah polimer konduktif yang memiliki sifat listrik yang unik. PANI sering digunakan dalam elektronika, sensor,
dan perangkat lainnya karena kemampuannya untuk mengantarkan listrik dan reaktivitas kimianya. Next. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya terkait pembahasan kedua mengenai polimer konduktif yang memuat terkait kelebihan dari polimer konduktif itu tersendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk rekan saya yang bertugas. Oke, baik. Selanjutnya itu untuk kelebihan polimer konduktif. Di sini poin pertama yaitu dia memiliki elastisitas yang konduktif. Jadi bahan polimer konduktif ini memiliki sifat yang elastis, lentur, ringan, namun dia dapat mengantarkan listrik dengan baik. Yang kedua yaitu memiliki murah. Dia polimer konduktif cenderung lebih murah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan bahan konduktif lainnya seperti logam ataupun yang lain. Yang ketiga yaitu memiliki proses produksi yang mudah dan tidak rumit. Jadi dalam proses produksi polimer konduktif ini cukup mudah dan juga tidak rumit. Jadi dalam proses produksi ini memungkinkan untuk diproduksi secara skala besar dengan proses yang cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu dia memiliki sifat yang terang, tembus cahaya, dan transparan. Karena polimer konduktif ini memiliki bentuk yang ringan, tipis, dan lentur, menjadikan dia dapat tembus cahaya atau transparan, sehingga polimer konduktif ini cocok untuk diterapkan di berbagai aplikasi di bidang produksi lainnya. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya terkait polimer konduktif dan juga kelebihannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai aplikasi dan penerapan. Kepada rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, untuk aplikasi dan penerapan pada polimer konduktif. Nah, jadi pada saat ini polimer konduktif ini masih dalam proses penelitian untuk dikembangkan. Namun sudah ada beberapa alat yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan polimer konduktif ini sebagai salah satu material dalam pembuatan sebuah alatnya. Lalu terdapat beberapa contoh dari penerapan polimer konduktif ini dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada yang pertama ini di gambar sebelah kiri itu ada contohnya yaitu full color display seperti OLED, elektroda, TCFS, pixel addressing, dan juga barrier layer. Nah, di mana polimer konduktif ini digunakan dalam berbagai lapisan perangkat OLED dan juga polimer konduktif ini berfungsi sebagai yang pertama tuh lapisan konduktif untuk memungkinkan terjadinya aliran arus listrik. Lalu ada material emisi cahaya untuk menghasilkan cahaya yang diinginkan. Lalu ada lapisan hole injektor dan hole transport. Nah, ini untuk digunakan sebagai aliran lubangnya. Lalu ada lapisan buffer yang digunakan untuk meningkatkan transmisi cahaya dan efisiensi energi perangkat. Nah, dari penerapan polimer konduktif ini memungkinkan untuk pembuatan perangkat OLED itu dapat bekerja secara efisien, ringkas, dan juga berkualitas tinggi sesuai dengan berbagai kebutuhan aplikasi. Contoh yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Al-Fatih, dipersilakan. Oke, yang contoh kedua ini adalah penerapan polimer konduktif juga, yang dimana polimer konduktif ini memiliki contoh yaitu organic solar cell yang kita sebut dengan OSC, yang dimana itu mempunyai komponen aktif untuk yang berfungsi menjadi komponen aktif untuk mengalirkan arus listrik. Yang biasanya polimer konduktif ini digunakan sebagai lapisan donor atau akseptor dalam perangkat OSC bersama dengan bahan semikonduktor yang konduktor organik lainnya. Contohnya juga termasuk dalam poli 3,4 entilodisitopen, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi matahari menjadi listrik dengan meningkatkan konduktivitas listrik dan kinerja perangkat secara keseluruhan, dan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan fleksibilitas perangkat OSC.
Oke, baik, itu merupakan aplikasi dan penerapan yang diterapkan dari polimer konduktif itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Silakan, saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan ini itu yaitu polimer konduktif itu menawarkan keunggulan yang sebagai bahan konduktor listrik dalam elektronika yang dapat menggantikan logam konvensional dalam pembuatan rangkaian listrik. Nah, sifat konduktif yang dimiliki polimer konduktif itu memungkinkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi elektronika. Nah, sementara sifat elastisitasnya itu membuat polimer konduktif itu cocok untuk perangkat elektronik fleksibel. Nah, penggunaan polimer konduktif itu unggul dalam pengembangan teknologi seperti elektronika fleksibel, sensor fleksibel, dan perangkat wearable. Nah, walaupun dari keunggulan-keunggulannya itu, penelitian masih terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan aplikasi polimer konduktif. Nah, fokus dalam penelitian ini tuh untuk mencakup pengembangan metode produksi yang lebih efisien, peningkatan konduktivitas listrik, serta meningkatkan stabilitas dan ketahanan terhadap lingkungan. Oke, baik, ini ada beberapa sumber yang kami cantumkan untuk menjadi referensi bagi kami dalam menuliskan presentasi ini mengenai polimer konduktif, mengenai penerapannya juga, dan juga bagaimana perkembangannya sampai sekarang dan juga apa yang akan terjadi ke depannya. Lalu kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini sendiri, mungkin untuk hadirin yang bakal hadir secara online nantinya bisa untuk menghubungi dari pihak salah satu dari anggota kelompok kami mengenai hal yang telah kami paparkan pada hari ini, yaitu mengenai polimer konduktif sebagai konduktor fleksibel dalam penerapan elektronika yang fleksibel. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.